Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Allah memberikan banyak ujian kepada Nabi Sulaiman, namun di sisi lain ia juga dikaruniai berbagai macam kebaikan oleh Allah. Salah satunya adalah ia terkenal sebagai raja dan pemimpin yang sangat cerdas dalam memutuskan berbagai macam perkara yang terjadi pada rakyatnya. Dua di antaranya diceritakan dalam kitab Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir. Kasus sang peternak dan pemilik kebun. Adapun mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum Allah, hal ini disebutkan secara eksplisit oleh Allah ketika memuji Sulaiman dan juga ayahnya dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Qadhi Syurai dan sejumlah ulama salaf menyebutkan bahwa kaum yang pertama adalah kaum yang memiliki perkebunan anggur, sedangkan kaum yang kedua adalah kaum yang memiliki ternak kambing. Setelah itu, kaum kedua menggembalakan ternak mereka di perkebunan anggur kaum yang pertama di malam hari, hingga ternak kambingnya memakan pohon-pohon anggur itu tanpa diketahui pemilik kebun. Pemilik kebun pun mengadukan keluhannya kepada Daud, dan Daud pun memutuskan bagi pemilik ternak untuk membayar ganti rugi kepada pemilik kebun. Setelah itu, kedua pihak yang berseteru itu menemui Sulaiman dan Sulaiman bertanya, apakah yang diputuskan oleh Nabi Allah Daud? Mereka pun menerangkan apa saja yang diputuskan oleh Daud. Lalu Sulaiman berkata, kalau aku yang memutuskan, maka aku akan memerintahkan pemilik ternak untuk menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun, lalu mempekerjakan ternak-ternak itu hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerugian mereka. Setelah kerugian itu tertutupi, maka pemilik kebun harus mengembalikan ternak kambing itu kepada pemiliknya. Keterangan dari Sulaiman tersebut akhirnya diberitahukan kepada Daud, maka Daud pun memutuskan dengan keputusan dari Sulaiman. Dua ibu yang berebut hak asuh. Makna yang hampir sama juga disebutkan dalam kitab Sahihain dari Abdu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada dua orang ibu yang masing-masing memiliki satu orang bayi. Kemudian salah satu dari kedua bayi tersebut diterkam oleh seekor serigala, hingga kedua ibu itu saling memperebutkan bayi yang masih tersisa. Wanita yang lebih tua berkata, serigala itu telah memakan anakmu. Sedangkan wanita yang lebih muda berkata, tidak, anakmu lah yang dimakan oleh serigala itu. Menghadapi peristiwa tersebut, akhirnya kedua ibu tersebut menghadap kepada Daud untuk mencari keadilan. Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Namun kemudian kedua wanita itu juga menghadap Sulaiman dan Sulaiman berkata, ambillah sebilah pisau, karena aku akan membelah bayi ini menjadi dua, hingga setiap kalian akan mendapatkan separuh dari bayi ini. Wanita yang lebih muda berkata, semoga Allah merahmatimu, janganlah kamu melakukan hal itu, berikanlah bayi itu kepadanya, karena bayi itu adalah anaknya. Sulaiman pun memberikan bayi itu kepada wanita yang lebih muda tersebut. Karena ibu kandung dari bayi itu tentu tidak akan tega melihat anaknya akan dibelah menjadi dua. Sepertinya kedua hukum tersebut boleh diputuskan dalam syariat mereka, namun keputusan Sulaiman lebih diunggulkan. Oleh karena itu Allah memuji dirinya atas apa yang telah Allah ilhamkan kepadanya. Allah juga memuji ayahnya. Dan kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara-cara membuat baju besi untuknya, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?
Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 80. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.